Halo, assalamualaikum teman-teman. Nah, kali ini saya mau berbagi cerita 2 minggu yang lalu ya, tepatnya pada tanggal 15 September 2023, tepatnya hari Jumat. Nah, memang di kota kami di Sarmi itu penerbangan cuma 1 kali dalam seminggu, yaitu hari Jumat. Ini pengalaman pertama buat bocil naik pesawat kecil ya, yang cuma berisi 12 penumpang. Kalau mamanya sudah pernah dulu waktu di Oksibil. Nah, ini the first time buat mereka. Nah, pas mau take off ini si adik itu tegang banget, dia minta dipegangin teman-teman, karena mungkin tekanannya sudah mulai berbeda kan. Jadi dia masih tegang, pesawat juga belum stabil, baru naik pelan-pelan gitu. Dia pokoknya minta dipegangin, terus pegang erat tangan. Nah, Masya Allah indahnya ombak di lautan Sarmi. Makanya Sarmi diberi julukan kota 1000 ombak, karena ombaknya kayak gini teman-teman. Bagus sekali kan. Nah, inilah tempat tinggal kami sekeluarga di Sarmi. Jadi kami tinggal itu di pesisir pantai. Jadi sepanjang jalannya itu ada di pinggir pantai. Itu bisa kita lihat. Jadi di pinggir-pinggir itu pemukiman warga ya teman-teman. Nah, langsung ada laut kayak gitu. Jadi terkadang depan rumah atau belakang rumah orang itu sudah langsung pantai kayak gitu. Jadi ternyata Sarmi itu indah banget kalau dari atas. Nah, ini si kakak terlihat senang sekali dia karena naik pesawat. Nah, selanjutnya untuk view yang ini bagus banget. Itu kayaknya Muara Tor teman-teman. Muara Tor. Sebenarnya mau kasih tunjuk jembatan Pelangi, cuma nggak terlalu nampak sih di video ini karena kelihatan kecil ya. Nah, itu kayak ular raksasa ya. Jadi selama perjalanan, sepanjang perjalanan itu kita bisa lihat bawah ya teman-teman, kecuali kalau pas kita lewat di awan-awan kayak gitu mungkin sedikit tertutup untuk bagian bawahnya. Karena jarak tempuh kita itu deket, sekitar 45-50 menit ya dari Sarmi, Bandara Udara Mararena, sampai ke Sentani Jayapura. Ya, karena jarak tempuhnya itu deket, jadi terbangnya ya terbang rendah saja. Jadi kita bisa sepanjang perjalanan itu kita bisa menikmati pemandangan Papua, khususnya jalur Sarmi Jayapura itu dari atas, dan Masya Allah indah banget. Ternyata Papua itu hijau banget teman-teman. Nah, ini lautan, terus hutan, pinggir-pinggirnya pemukiman warga. Kalau ini masih masuk wilayah Sarmi. Nih, itu muara, kayaknya Muara Tor itu. Dan sepertinya di bawahnya itu jembatan. Karena nggak terlalu jelas, jadi kita nikmati aja ya. Ternyata udah di zoom juga nggak nampak karena dari ketinggian ya. Nah, ini ceritanya teman-teman, setelah pesawatnya itu udah stabil, si adik itu awalnya kan dia di tengah, dia minta pindah ke pinggir dekat jendela. Oke ya sudahlah. Tadi pas di awal, pas baru naik, dia itu nggak mau pakai sabuk pengaman. Coba bayangin,
dia benar-benar nggak mau, suruh pakai itu. Akhirnya saya pegang saja. Ya namanya juga anak-anak, dikira diikat kah bagaimana. Jadi dia tambah takut. Nah pas dia tegang itu akhirnya dia mau pakai. Tapi setelah pesawatnya stabil, ya gitu deh. Nih kita juga pas kebetulan duduknya di atas roda, di bawahnya sayap. Jadi ya pas record video kadang kelihatan rodanya. Karena kita waktu ini sudah pindah posisi, saya yang tengah, adik yang di pinggir, jadinya agak setengah mati juga kalau mau ambil gambar, ambil video dari atas. Nah itu di pinggir pemukiman warga, sambil menikmati pemandangannya, sambil saya cerita ya. Kalau untuk si adik mungkin untuk pertama kalinya dia ini, dalam ingatannya dia pertama kali naik pesawat, karena pernah waktu itu dia masih bayi, baru berumur 9 bulan kita pulang ke Jawa. Kalau kakaknya kan sudah beberapa kali naik pesawat, jadi ya dia sudah biasa sih. Cuma untuk pesawat kecil penumpang sedikit begini baru pertama dia, dan mungkin dia itu sudah pengen banget naik pesawat karena sudah 3 tahun lebih kita belum pulang Jawa, jadinya seneng banget diajak naik pesawat dari Sarmi ke Jayapura. Dan ini untungnya sebelum berangkat itu saya sudah siapkan snack untuk anak-anak, sudah saya siapkan minum, snack, roti, kayak gitu. Jadi pas waktu nunggu di bandara mereka sudah ngemil-ngemil ya sebelumnya, padahal sebelum berangkat sudah makan sih, cuma namanya anak-anak kan, mereka ngemil, minum. Untungnya juga saya beli roti. Si adik itu minta roti di dalam pesawat. Mungkin untuk mengurangi ketegangannya kah, bagaimanakah, jadinya dia katanya minta kue. Untung bawa, kalau enggak aduh entahlah. Si kakak juga gak mau ketinggalan. Nah, setelah saya pindah duduk itu memang agak rempong, agak susah sih kalau mau ambil video ya teman-teman. Nah jadi kayak gini pemandangannya bagus banget. Kita tuh seolah di atas awan, tapi di bawahnya itu masih kelihatan ini pemandangan. Kalau kita naik pesawat besar, jarak jauh begitu, misalkan dari Papua ke Jawa kan kita paling kalau ini kan lihatnya awan saja, nggak lihat yang hijau-hijau. Mungkin kalau memang sudah mau landing baru kelihatan hijau kayak gini, kelihatan view-nya di bawah kayak gimana. Cuma kalau yang pesawat ini karena jarak tempuhnya cukup dekat, jadi kita bisa melihat pemandangan di bawah itu sepanjang perjalanan. Jadi bisa kita nikmati betul-betul. Alhamdulillah perjalanan 45 kalau nggak salah, kalau nggak 50 menit. Akhirnya kita sampai, kita landing di Bandar Udara Sentani Jayapura. Kita langsung masuk ke terminalnya Susi Air. Tuh. Pas ini si adik dia sudah nggak sabar pengen turun. Ditanya takut, kata di adik, tidak, aku tidak takut katanya. Padahal pas take off dia tegang banget. Giliran begini ditanya, dia nggak takut, dia senang katanya.
Oke, kita tunggu sampai berhenti. Nah, kita sudah sampai terminal nih teman-teman, dan nanti kita dijemput sama mobil dari Susi Air untuk menuju pintu keluar. Dan kebetulan saya nggak bawa bagasi yang terlalu banyak, cuma 1 koper kecil aja karena cuma menginap 2 malam kalau nggak salah ya, 2 malam saja, dan baliknya kita pakai rental. Dan setelah sampai di pintu keluar, kita akhirnya memutuskan untuk naik taksi menuju ke tempat tujuan kita di Tanah Hitam di AB Pura, yang memakan waktu sekitar 1 jam lah. Dan setelah itu kita istirahat sampai di rumah. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di vlog selanjutnya.